saya melihat dulu keluarga saya itu juga manut tarekat. Biasanya pengajiannya tertutup, hanya orang-orang yang dibayar yang diajari kitabnya yang tidak dan masyarakat 40 tahun ke atas. Tapi di sini kita lihat tarekat, tadi ada kamera, ini sepertinya live streaming atau bagaimana, sadar medsos dan seterusnya. Kira-kira apa yang memotivasi tarekat Indonesia itu modelnya seperti ini? Itu saja. Kaitan dengan intelektual dan spiritual itu sebetulnya harus balance, seimbang. Dan hari ini tadi sudah disampaikan surplus orang-orang yang pintar, cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara spiritual, ruhaninya, jiwanya. Itulah yang menimbulkan ketidakseimbangan. Akhirnya terjadi gejolak dan problem di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Maka tadi ini masukan dari Pak Dr. Fajar itu, memang dunia kampus itu harus bukan hanya tertumpu dengan teori dan teori gitu. Jadi memang harus bagaimana amalinya ini gitu. Jadi bagaimana mengaplikasikan teori itu. Ya buat apalah artinya teori? Buat apalah artinya numpuk buku gitu? Apalah artinya banyak tahu gitu? Tapi kalau tidak diamalkan, bahkan kalau kita lihat dalam Quran tuh, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Celaka, ini terbukti celakanya. Dia menyampaikan ucapan-ucapan yang dirinya nggak mengamalkan. Yang menjadi kebinasaan akhirnya. Dan inilah contoh kita tersendat-sendat untuk kemajuan bangsa dan negara kita gitu. Nah, maka di situ balance, keseimbangan antara intelektual dan spiritualnya. Ya, bukan berarti satu-satunya, kita harus mengintegrasikan. Kalau kita berbicara tentang ilmu, pengetahuan, semua ilmu itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ilmu itu semuanya irtibat, keterkaitan dan terhubungan. Makanya ada nanti sisi-sisi kesamaan di situ. Jadi ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang rasional itu harus nyambung. Ya, termasuk jawaban kepada pertanyaan yang kedua, kok tarekat ini dunianya beda gitu. Sebetulnya dunia tarekat itu atau yang sumber ajarannya ilmu tasawuf itu makna tadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, ya mati jadi. Tapi maksudnya juhud dari dunia itu diingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain nih kehidupan dunia ini mengandung kesenangan yang menipu. Artinya jangan sampai tertipu dengan kesenangan dunia. Bukan materinya yang kita jauhkan, tapi ekses negatifnya yang harus kita jauhkan. Dengan cara tadi membangun makom zuhud untuk mengantisipasi ekses dari hubud dunia. Jadi bukan materinya yang kita jauhkan, tapi ekses negatifnya. Makanya tadi orang yang zuhud itu bisa jadi kaya, seperti Nabi Sulaiman, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, bayangkan punya kuda 40, itu ininya aja dari emas semua. Itu mursyid tarekat. Kemudian ada Syekh Abu Hasan As-Sadili, seorang mursyid. Kalau berpakaian, pakaian yang paling mahal. Kalau makanan, minuman yang paling lezat. Kalau kendaraan yang paling mahal. Dulu di Mesir, raja tidak mampu membeli satu kendaraan kuda yang mahal, tapi Syekh Abu Hasan As-Sadili mampu membelinya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak zuhud? Beliau cukup dengan satu ayat. Man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Siapa yang berani menghalalkan perhiasan yang Allah sengaja keluarkan bagi orang yang beriman. Demikian at-thayyibat yang baik-baik, pakaian, makanan, itu semua Allah yang mengeluarkan untuk orang yang beriman. Jadi tasawuf dan dunia tarekat itu adalah bukan hanya ngurus hati, tapi itu adalah kuncinya. Tapi bersinergi dengan fikih. Maka tauhid, fikih, tasawuf itu boleh dipelajari di kapling-kapling.
mulai dari abad kedua Hijriah. Tapi dikembalikan memahami agama dan mengamalkan agama, mengintegrasikan kembali bahwa tauhid, fikih, dan tasawuf itu satu kesatuan. Nah, dalam fikih kan dibagi dalam 4 bab sampai bab jinayah. Nah, orang bertarekat itu mengamalkan tasawuf sekaligus mengintegrasikan dengan fikihnya sehingga tidak ketinggalan zaman. Jadi mana yang termasuk wilayah ibadah, mana yang termasuk media, seperti itu. Jadi dunia tasawuf, dunia tarekat itu tentu tidak akan terpisah dengan fikih. Fikih kan berbicara tentang ubudiyah, muamalah, munakah, dan jinayah, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan thariqah mu'tabarah.